Bayangkan sebuah rudal seharga miliaran rupiah meluncur ke langit, bukan satu, tapi ratusan. Bukan untuk pertahanan, tapi untuk menunjukkan siapa yang paling kuat. Juni 2025, Iran dan Israel tak sekadar berperang dengan senjata, tapi juga dengan uang. Sementara dunia hanya bisa menonton, harga BBM naik, inflasi melonjak, dan kita semua ikut membayar perang yang bukan milik kita. Biaya perang mewah di langit Timur Tengah, Iran-Israel dan harga nyata dari rudal, dendam, dan dominasi. Ketika perang bukan lagi sekadar darah, tapi juga dolar. Juni 2025 menjadi saksi babak baru dalam sejarah konflik Timur Tengah. Iran dan Israel, dua kekuatan regional dengan dendam historis dan kepentingan geopolitik yang saling bertubrukan, kembali bertarung, bukan hanya dengan senjata, tapi juga dengan biaya yang membuat dunia ternganga. Sementara opini publik terbelah antara solidaritas ideologis dan kekhawatiran eskalasi global, satu hal menjadi terang, perang hari ini adalah peristiwa ekonomi sebesar ia adalah tragedi kemanusiaan. Rudal dan realitas, biaya yang membakar langit. Israel, dengan kekuatan udara yang luar biasa, menggempur fasilitas-fasilitas militer Iran. Operasi ini bukan main-main. Dalam sehari, biaya perang mereka ditaksir mencapai $275 juta. Sumber utama pengeluaran itu berasal dari sistem pertahanan seperti Iron Dome, David's Sling, dan Arrow 3, yang masing-masing rudalnya bisa mencapai harga antara $100.000 hingga $4 juta. Tak berhenti di sana. Setiap kali jet tempur F-35 atau F-15 dikerahkan, negara mengeluarkan $10.000 per jam penerbangan. Dan untuk setiap bom pintar yang dijatuhkan, seperti jam atau Mk-84, Israel mengeluarkan AS-25,000, 100,000. Jika dirata-rata, dalam sebulan perang ini bisa menelan biaya hingga $12 miliar atau sekitar 190 triliun rupiah. Sementara itu, Iran menempuh jalur ofensif lewat jalur jarak jauh, rudal balistik, rudal jelajah, dan drone kamikaze. Rudal seperti Zolfaghar dan Khorramshahr bisa menghabiskan $5-8 juta per unit, sedangkan drone Shahed 136 lebih murah, hanya $20,080,000. Namun, dengan peluncuran lebih dari 400 proyektil dalam satu minggu, Iran setidaknya membakar dana sekitar $100 juta hanya untuk satu gelombang serangan, tanpa menghitung biaya logistik dan cadangan yang terkuras. Dominasi udara, Israel menyerang lebih murah, Iran bertahan lebih mahal. Menariknya, meski serangan udara Israel tampak masif, nyatanya lebih murah secara strategis dibanding respons Iran. Menurut laporan Business Insider, dominasi udara Israel memungkinkan mereka meluncurkan operasi presisi tinggi dengan biaya lebih efisien, sementara Iran harus mengeluarkan rudal-rudal mahal dengan probabilitas sukses yang kecil akibat sistem pertahanan berlapis milik Israel. Iran juga menderita kerugian non-finansial, lebih dari 20% peluncur rudal mereka dihancurkan dan stok rudal dikuras hampir seperempatnya. Artinya, bukan hanya uang yang hilang, tetapi juga daya gentar strategis jangka panjang mereka. Ketika dunia ikut membayar, dampak perang tidak berhenti di Iran dan Israel. Harga minyak dunia merespons cepat. Brent dan WTI melonjak ke kisaran $76.80 per barel, dengan prediksi bisa mencapai $100-110 jika Selat Hormuz, jalur vital ekspor minyak global, ditutup. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, harus bersiap dengan lonjakan harga BBM, tekanan inflasi, dan pelemahan mata uang. Investor juga mulai cemas. Meski pasar saham global masih stabil, namun volatilitas meningkat dan sentimen investor terhadap kawasan Timur Tengah merosot tajam. Dunia menyaksikan, tapi semua ikut membayar. Akhir kata yaitu perang modern adalah perang ekonomi. Dulu, kemenangan perang ditentukan oleh jumlah tentara yang gugur dan wilayah yang direbut. Hari ini, ukurannya adalah berapa miliar dolar yang sanggup dibakar setiap hari. Perang Iran-Israel di Juni 2025 mengajarkan bahwa konflik di era modern bukan hanya soal kekuatan militer, tapi juga soal neraca keuangan, kecepatan produksi rudal, dan efisiensi teknologi. Ironisnya, di tengah inflasi global, krisis pangan, dan kemiskinan di berbagai belahan dunia, dua negara ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan bisa dipertahankan lewat serangan yang membakar langit dan membakar uang, sementara rakyat mereka dan dunia harus menanggung apinya.